membuat transaksi perusahaan di Accurate, kita harus memiliki akun Accurate terlebih dahulu. Setelah sudah memiliki akun Accurate, kita bisa langsung masuk. Setelah masuk, kalian langsung membuat database usaha baru di perusahaan. Kita memasukkan nama usaha dan juga bidang usaha, mau di jasa maupun manufaktur. Setelah sudah, kita langsung login ke. Nah, setelah kalian membuat database perusahaan yang baru, kalian masuk di bagian pengaturan. Terus kalian buka di preferensi. Nah, di bagian preferensi ini, kalian akan diminta membuat info perusahaan. Nah, kalian bisa memasukkan sesuai apa yang diminta oleh perusahaan. Nah, terus kalian memasukkan alamat. Setelah alamat dibuat, kalian masuk ke akun perkiraan. Di bagian ini, kalian diminta untuk menambahkan utang asuransi di bagian penjualan dan juga diskon penjualan. Setelah sudah, kalian masuk di database berikutnya, yaitu pemasok. Nah, di bagian pemasok ini, kalian mengimpor data dari file yang telah dibuat. Nah, di sini kalian bisa mengimpornya. Setelah sudah, selanjutnya kalian bisa mengimpor pelanggan dan barang jasa. Setelah sudah mengimpor pelanggan barang dan jasa, kalian masuk di akun perkiraan, mengimpor. Selanjutnya mengimpor dan menyesuaikan daftar akun sesuai kebutuhan perusahaan. Nah, kalian bisa mengimpornya di sini, impor dari file yang sudah kalian buat. Setelah itu, kalian masuk ke daftar karyawan. Nah, di karyawan ini kalian juga bisa mengimpor sesuai data yang sudah kalian buat dari Excel. Setelah sudah, kalian masuk ke aset. Kalian masukkan dulu kategori aset. Setelah kategori aset sudah kalian tambahkan, seperti ini, kendaraan, peralatan, dan tanah. Nah, setelah itu kalian masuk kepada aset tetap. Nah, di bagian aset tetap ini kalian akan diminta nama, tanggal pembeli, tanggal pemakai, dan juga kode asetnya. Nah, di sini kalian bisa menggunakan metode penyusutan, metode garis lurus, masukkan kuantitas, umur aset, dan juga penyusutan akumulasi, penyusutan beban kalian masukkan. Nah, seperti data yang sudah saya punya. Nah, di bagian sini. Setelah sudah, nominal, total aset, dan juga nilai bukunya akan muncul di bagian sini. Setelah database-nya sudah selesai, kalian bisa langsung masuk ke transaksi berikutnya. Transaksi pertama yang akan saya buat yaitu transaksi penerimaan. Di bagian penerimaan ini, kalian bisa masukkan, tambahkan data baru. Kalian masukkan kas bank, tanggal, dan juga nomor buktinya. Nah, di sini saya sudah membuat transaksi tersebut. Kalian bisa lihat di sini seperti piutang karyawan dan nilainya itu sebesar 500. Setelah sudah, kalian masuk di transaksi berikutnya yaitu transaksi penerimaan penjualan. Penerimaan penjualan ini kalian bisa buat data baru. Di sini kalian bisa masukkan yang sesuai dengan apa yang diminta. Setelah sudah, ini dia akan jadi seperti ini. Nah, dan sini nilai pembayarannya itu dan dia mempunyai faktur dibayar itu sebesar 147. Nah, setelah sudah, kalian masuk di faktur penjualan, transaksi faktur penjualan berikut.
Nah, di faktur penjualan ini kalian akan diminta memasukkan nomor faktur, pelanggan, dan juga tanggal seperti yang kalian bisa memasukkan seperti apa yang diminta. Setelah kalian memasukkan, nilainya itu akan muncul seperti ini. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kalian bisa lihat di bagian sini nomor faktur pajaknya juga, tanggal, dan juga nomor faktur. Nah, setelah sudah, kalian masuk ke pembayaran, transaksi pembayaran. Nah, di pembayaran ini, kalian bisa membuat data baru, masukkan nomor bukti, tanggal, dan nocek dan juga penerimanya. Nah, transaksinya akan seperti beban listrik, air, dan telepon. Nah, nilainya itu akan sebesar 2 juta. Terus kita masuk ke pembayaran pemasok. Nah, di bagian pemasok ini dia sudah otomatis terposting seperti PT-PT Oke Jaya ini sebesar dia kurang sebesar seperti kalian lihat di sini, alamat pembayaran, nama, kategori, nomor telepon, dan email. Nah, setelah sudah, kalian masuk transaksi berikutnya, yaitu transaksi pesanan pembelian. Nah, di pesanan pembelian, kalian buat data baru. Nah, di sini dia juga akan meminta pemasoknya dari PT apa. Terus di nomornya akan kalian masukkan sesuai transaksi yang sudah dibuat. Terus masukkan tanggal dan datanya itu akan seperti ini. Nah, sudah. Setelah itu kita masuk ke transaksi berikutnya yaitu uang muka pembelian. Nah, di uang muka pembelian ini kalian bisa tambahkan transaksi baru seperti pemasok, tanggal, dan juga nomor from-nya. Di sini transaksinya akan seperti ini. Dia sudah lunas. Nah, transaksinya akan muncul seperti ini. Setelah sudah, kita masuk di transaksi berikutnya yaitu gaji dan juga tunjangan. Nah, gaji tunjangan dia akan muncul seperti ini. Setelah gaji dan tunjangan, kita masuk ke jurnal penyesuaian atau jurnal umum. Nah, di bagian jurnal umum, di bagian jurnal umum ini kita akan masukkan tanggal dan juga nomor. Nah, terus kita masukkan nama perkiraannya. Setelah sudah, transaksinya akan jadi seperti transaksi yang sudah saya buat. Nah, seperti ini nomornya.
dan juga tanggal dan juga tipe transaksinya itu ya, of course yaitu jurnal umum. Total debit dan kreditnya itu dia akan balance. Setelah itu, setelah kalian sudah melakukan transaksi jurnal umum, kalian bisa menutup. Setelah transaksi semua sudah dibuat, kalian masuk pada daftar laporan atau laporan penutup ini di daftar laporan di bagian neraca standar. Nah, di neraca standar kalian masukkan tanggal sesuai yang diminta. Tampilkan. Nah, dia akan muncul seperti ini. Terus kita edit, modifikasi. Nah, di bagian modifikasi di penyaringan ini kalian di bagian header dan footer kalian bisa masukkan nama kalian. Setelah itu bisa disimpan. Setelah sudah, kalian akan di bagian neraca standar ini akan muncul nama pembuatnya seperti di bagian sini. Oke.